Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah, semoga solawat tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, dan umatnya hingga hari kiamat. Sahabat YM 28 yang dimuliakan Allah. Seperti kita ketahui bahwa azan merupakan panggilan untuk umat Islam menjalankan sholat wajib. Suara azan yang terdengar lantang tidak hanya dikenali oleh umat Islam pada saat ini, tetapi seluruh manusia yang hidup di bumi baik beragama Nasrani maupun Yahudi. Suara azan dilantunkan dengan keras, agar dimanapun orang berada dapat mendengarnya sebagai panggilan menghadap Allah Ta'ala. Selama perjalanan hidup Rasulullah SAW hanya menunjuk 4 orang muazin, yaitu 3 orang di kota Madinah, Masjid Quba dan Masjid Nabawi, sedangkan 1 orang di kota Mekah, Masjidil Haram. Yang terakhir saat Al-Qoros ditempatkan di Masjid Quba. Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum ditempatkan di Masjid Nabawi. Bilal pun dikenal sebagai Imamul Muazin. Sedangkan Abu Mahzurah di Masjidil Haram, di mana Rasulullah SAW mengajarkan kalimat taswib yakni, as-sholatu khairum minan naum. Pada sejarahnya awal kemunculan azan adalah di abad pertama Hijriyah, ketika Rasulullah pertama kali hijrah ke Madinah. Saat itu Rasulullah mendirikan masjid sebagai tempat dakwah dan kajian umat Islam dalam mengkaji wahyu Allah. Dalam prosesnya terdapat banyak pendapat bagaimana cara memanggil umat Islam, agar mendatangi masjid untuk sholat berjamaah. Dimulai dengan mengibarkan bendera, memakai lonceng seperti umat Nasrani, trompet seperti umat Yahudi, api seperti Majusi, hingga benda lainnya, yang kini justru digunakan agama lain dalam melakukan ibadah. Keadaan tersebut ditolak oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau menggantikannya dengan lafal mengajak salat berjamaah yang berbunyi as-salatu jamiyah, marilah sholat berjamaah. Mendengar usulan Rasulullah, Umar bin Khattab memberikan suara agar terdapat orang yang menjadi pemanggil umat Islam, dengan lafal tersebut sebagai pertanda masuknya waktu sholat. Tapi, tahukah sahabat bahwa Rasulullah SAW tidak pernah mengumandangkan azan selama hidupnya? Kenapa bisa begitu? Apa alasannya? Sesungguhnya memang benar Rasulullah SAW tidak pernah mengumandangkan azan selama hidupnya. Hal ini disebabkan beberapa alasannya, diantaranya yaitu 1. Terdapat kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti kita ketahui bahwa kalimat syahadat adalah salah satu syariat pertama kali untuk orang yang memeluk agama Islam. Padahal Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah mengajarkan dan mendakwahkan Islam ke seluruh umat manusia. Seandainya Nabi SAW mengumandangkan azan saat kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang artinya bahwa aku bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, maka sudah barang tentu pasti nanti orang menyangka ada nama Muhammad lain selain beliau yang dianggap rasul. Dan tidak mungkin saat mengumandangkan azan menyebut dirinya sendiri seperti yang artinya aku bersaksi aku adalah utusan Allah. 2. Ada panggilan hayya 'alas sholah. Salah satu kalimat azan yaitu panggilan hayya 'alas sholah hayya 'alal falah, yaitu sebuah perintah yang mana asal perintah dalam kalimat usyul itu memiliki arti wajib. Seandainya Nabi SAW mengumandangkan azan, kemudian ada seorang sahabat yang tidak datang ke masjid, maka berarti sahabat ini telah melanggar perintah Rasulullah SAW. Sedangkan ada perintah mengikuti Nabi SAW, sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seluruh umatku akan masuk surga, kecuali yang enggan. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah orang yang enggan itu, wahai Rasulullah? Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menaatiku, maka ia akan masuk surga, dan barang siapa yang menyelisihiku, maka dialah orang yang enggan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari nomor 7280. Hal ini berarti bahwa Rasulullah SAW sebagai pembawa risalah dan utusan dari Rabb-Nya, sehingga barang siapa yang bermaksiat atau tidak menaati perintah kepada Rasulullah SAW, maka dia telah menolak rahmat Allah Ta'ala yaitu surga, dan akan ditimpa fitnah, kehinaan serta di akhirat mendapat ancaman neraka. Oleh karena itu, seandainya tidak datang dari seruan hayya 'alas sholah hayya 'alal falah yang dikumandangkan Nabi SAW, maka para sahabat terancam tidak masuk surga dan justru malah masuk neraka. 3. Azan adalah syariat yang dihasilkan dari mimpi. Perintah syariat azan ini berasal dari mimpi salah satu sahabat Rasulullah SAW. Hal ini terjadi saat Rasulullah SAW melakukan hijrah, namun tidak menemukan cara untuk penanda waktu sholat, dan memanggil kaum muslimin untuk sholat berjamaah di masjid.
di mana yang saat itu, kaum muslimin datang begitu saja ke masjid. Ada beberapa sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepada beliau dengan mengusulkan membuat lonceng, trompet, atau bahkan menyalakan api di bukit. Namun usulan tersebut ditolak semuanya, dikarenakan itu mirip dengan cara-cara Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Sampai suatu ketika sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abdullah ibn Said bermimpi berjumpa dengan malaikat. Dalam mimpinya tersebut, mereka diajarkan lafaz azan yang kita kenal hingga hari ini. Kemudian keduanya datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan perihal mimpinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membenarkannya, dan segera memerintahkan Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan azan kepada manusia. Inilah pertama kali azan dikumandangkan. Demikian 3 alasan utama bahwa Rasulullah tidak pernah mengumandangkan azan selama hidupnya. Namun Rasulullah tetap mengingatkan akan pentingnya azan dan menjadi seorang muazin, di mana yang mendengarkannya akan menjadi saksi di hari kiamat kelak. Sebagaimana disampaikan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidaklah suara azan yang keras dari yang mengumandangkan azan didengar oleh jin, manusia, segala sesuatu yang mendengarnya melainkan itu semua akan menjadi saksi pada hari kiamat." Hadis riwayat Bukhari nomor 609. Semoga Allah selalu memberikan kita rezeki yang berlimpah, untuk memenuhi dan mencukupi segala kebutuhan hidup dan dijauhkan dari fitnah dan hutang. Amin ya robbal alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat TIMYM 28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.